Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dengan saya di seri Renungan SKS. Renungan kita di hari ini berjudul Tidak Ada Dosa yang Tersembunyi. Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih dan setia-Mu yang terus menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau tidak pernah berhenti menegur dan membentuk kami melalui kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk tetap terus hidup dalam pertobatan sejati dan berjalan dalam kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di zaman sekarang ini orang bisa sangat pandai menyembunyikan sesuatu, tetapi juga mudah untuk menjadi viral melalui media sosial. Ada yang menutupi dosa dengan jabatan, pencitraan di depan orang lain, bahkan ada yang berkedok rohani, seperti yang terjadi di beberapa pemberitaan media akhir-akhir ini. Ada seorang pemimpin yayasan keagamaan di daerah Jawa Tengah yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak muridnya dengan dalih untuk memperdalam keilmuannya. Nah saudara, mungkin manusia tidak tahu, tetapi Tuhan melihat segala sesuatunya. Cepat atau lambat, apa yang tersembunyi itu akan terbuka. Hal itulah yang juga terjadi pada kehidupan Yehuda. Saat mendengar Tamar hamil, ia langsung menghakimi dan ingin menghukumnya. Namun tanpa disadarinya, dosa yang selama ini ia sembunyikan akhirnya terbongkar di depan semua orang. Dari bagian ini saudara, kita belajar bahwa tidak ada dosa yang benar-benar dapat disembunyikan dari hadapan Tuhan. Mari kita membacanya, Kejadian 38 ayat 24 sampai 30. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya untuk mengatakan, dari laki-laki yang mempunyai barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakannya, periksalah siapa yang mempunyai cap meterai serta kalung di tongkat ini. Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia kepada Sela anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmisi, serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah terikat benang kirmisi itu, lalu kepadanya diberi nama Zerah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 3 kebenaran sejati yang kita temukan dari bagian ini. Yang pertama, manusia lebih mudah melihat dosa orang lain daripada dosanya sendiri di ayat 24. Ketika Yehuda mendengar Tamar hamil, ia langsung marah dan ingin menghukumnya. Yehuda begitu cepat menghakimi, padahal ia sendiri terlibat di dalam dosa itu, saudara. Hal ini menunjukkan kelemahan manusia, mudah menilai orang lain, tetapi sulit
untuk melihat kesalahan diri sendiri. Karena itulah orang percaya harus belajar rendah hati dan memeriksa hidupnya sendiri. Matius 7 ayat 3, Yesus berkata, "Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di depan matamu tidak engkau ketahui?" Jadi saudara, orang yang tidak mengoreksi diri mudah menjadi penghakim bagi orang lain. Dan yang kedua, dosa yang disembunyikan akhirnya akan terbuka di ayat 25-26. Tamar menunjukkan barang-barang milik Yehuda sebagai bukti. Saat itu Yehuda tidak dapat lagi menyangkal dosanya. Apa yang dilakukan secara tersembunyi akhirnya menjadi nyata. Bagian ini juga mengajarkan kepada kita saudara bahwa manusia mungkin bisa menutupi dosa di depan orang lain, tetapi ia tidak akan pernah dapat menutupinya di hadapan Tuhan. Sebab Bilangan 32 ayat 23 berkata, "Dosamu itu akan menimpa kamu." Dengan demikian saudara, tidak ada dosa yang benar-benar tersembunyi di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, pengakuan dosa membuka jalan pemulihan di ayat 26-30. Yehuda akhirnya mengakui kesalahannya saudara dan berkata bahwa Tamar lebih benar daripadanya. Pengakuan itu menjadi titik perubahan di dalam kehidupan Yehuda. Pertobatan sejati dimulai saat seseorang berhenti menyalahkan orang lain dan mau mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, Yesus Kristus menawarkan setiap orang yang datang dengan hati yang bertobat untuk menerima kasih karunia dan pemulihan. Itulah yang tertulis di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi saudara, pengakuan dosa adalah awal dari pemulihan dari Tuhan. Jangan hidup dengan topeng rohani seperti dalam renungan sebelumnya, atau mencoba menyembunyikan dosa. Mungkin manusia tidak tahu saudara, tetapi Tuhan melihat semuanya. Belajarlah hidup jujur di hadapan Tuhan. Jika memang ada dosa, segera bertobat dan jangan menunggu sampai semuanya terbongkar. Nanti saudara akan malu sendiri. Karena Tuhan lebih senang pada hati yang mau mengaku dan berubah daripada hidup yang hanya terlihat baik-baik saja di luar. Ingat saudara, tidak ada dosa yang tersembunyi bagi Tuhan, tetapi selalu ada pengampunan bagi orang yang bertobat. Pertanyaan saudara, apakah saya sedang menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan? Apakah saya lebih mudah menghakimi orang lain daripada mengoreksi diri sendiri? Dan apakah saya sungguh-sungguh mau hidup dalam pertobatan sejati? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, ampunilah kami jika sering menyembunyikan dosa dan hidup dalam ketidakjujuran di hadapan-Mu. Tolong kami ya Tuhan, untuk memiliki hati yang rendah dan mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Pulihkanlah hidup kami dan tuntun kami untuk terus berjalan di dalam terang-Mu. Berkati saudaraku yang membaca merenungkan firman Tuhan hari ini, dalam hidup mereka, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam bisnis dan usaha, Tuhan buat berhasil. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Nah saudaraku, mari arahkanlah hati dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan hati yang bersih, hidup yang dipulihkan, dan langkah yang tetap berjalan dalam kasih karunia Tuhan untuk saudara, mulai dari saat ini sampai terus kekal selama-lamanya. Amin. Jika membutuhkan doa, konseling pribadi, dan percakapan, saudara bisa hubungi nomor yang tertera pada video ini. Demikian firman Tuhan hari ini saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada seri renungan SKS selanjutnya. Shalom.